Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini oleh anugerah Tuhan kita boleh kembali ada di tengah-tengah persekutuan ini. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Biarlah kita senantiasa memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagaimana Daud juga dengan sukacita memuji-muji Tuhan, beria-ria di dalam alam kita. Puji-pujian yang tadi dinaikkan kiranya membangunkan jiwa kita, membangkitkan semangat kita untuk melayani Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 62. Saya hanya mau membaca satu ayat saja di ayat yang kedua. Mazmur 62 ayatnya yang kedua, dengan judul Perasaan Tenang Dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Puji nama Tuhan. Saya mengangkat satu tema, yaitu rahasia mengalami ketenangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, ajakan Daud untuk mengalami ketenangan di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita yang hadir, bahkan setiap manusia, itu mendambakan, merindukan ketenangan di dalam kehidupannya. Kalau bisa Bapak Ibu, kita bisa lepas dari semua persoalan-persoalan hidup, ya. Tidak ada tantangan-tantangan yang harus kita alami. Tidak ada masalah-masalah yang harus kita hadapi. Itu kalau bisa, ya. Tetapi saya percaya setiap orang akan mengalami itu seizin Tuhan, ya. Dan itu baik. Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai tantangan, berbagai persoalan untuk kebaikan kita, Bapak Ibu, ya. Dan kita bersyukur bahwa kalau ada di antara kita pada pagi hari ini yang tidak pernah mengalami persoalan sama sekali, puji Tuhan, ya. Dengan sukacita boleh senantiasa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang siswa pun juga membutuhkan ketenangan saat dia menghadapi ujian, saat dia menghadapi ulangan di sekolah. Dia butuh ketenangan, Bapak Ibu, supaya dia bisa berkonsentrasi untuk menyelesaikan, untuk menjawab semua soal-soal yang ada di depannya. Dia butuh tenang. Dan setiap kita juga membutuhkan ketenangan, Bapak Ibu, di dalam kita menghadapi ujian iman kita, menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terlebih lagi di dalam dunia kita sekarang ini sedang membawa kita kepada begitu banyak kesibukan, ya Bapak Ibu. Setiap hari kita sibuk. Bahkan mungkin kita sering terburu-buru bangun, tidak sempat membuka Alkitab, tidak sempat berdoa, karena mengingat kesibukan kita yang sepanjang hari akan kita lalui. Zaman yang serba canggih saat ini, Bapak Ibu, di zaman ini semua manusia menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, bahkan tingkat kejahatan yang makin tinggi, masalah-masalah sosial, sehingga ini seringkali membuat kita khawatir, gelisah. Ini yang tentunya membuat manusia menjadi tidak tenang.
Ya, terlebih lagi di masa COVID yang awal-awal COVID yang begitu mencekam, ya, menakutkan. Kita melihat di mana-mana orang yang sudah terkapar, ya, mati karena COVID. Ini tentunya membuat kita menjadi gelisah, menjadi takut, menjadi tidak tenang. Sebab orang yang tidak tenang di dalam hidupnya, Bapak Ibu, ini sudah pasti sulit untuk berdoa, sulit untuk fokus kepada Tuhan, apalagi kepada firman Tuhan, Bapak Ibu. Itu sebabnya Rasul Petrus mengingatkan kita di dalam katakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya. Mungkin bisa dengar ya suara saya. Petrus mengingatkan kepada kita supaya kita menguasai diri. Karena ketika kita menghadapi persoalan, Bapak Ibu, tidak mungkin kita menjadi tenang. Kita akan fokus dengan masalah-masalah. Pikiran kita, hati kita, bahkan seluruh keberadaan kita ini terpusat kepada persoalan yang akan kita hadapi, ya, yang sedang kita jalani. Jadi Petrus mengingatkan kepada kita supaya kita menguasai diri dan kita menjadi tenang. Dengan begitu kita bisa berdoa kepada Tuhan, ya. Itulah alasannya mengapa manusia harus tenang, Bapak Ibu, agar manusia tidak gegabah mengambil sebuah keputusan. Ya, kalau kita sedang menghadapi persoalan, Bapak Ibu, kadang-kadang kita sering gegabah di dalam kita mengambil keputusan. Bahkan itu juga kadang-kadang membawa kita semakin terperosok di dalam itu. Bahkan kita larut di dalam persoalan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menguasai diri kita. Dan kita harus menjadi tenang supaya kita dapat berdoa. Dengan demikian kita sadar bahwa kepada siapa kita harus berharap, ya. Di dalam ayatnya yang ke-6 kata Daud di sana, hanya kepada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ya. Daud menjadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya pengharapan di dalam hidupnya. Ya. Dan mari kita memperhatikan, Bapak Ibu, di dalam ayat yang kedua tadi ada dua kata yang saya mau angkat di situ, kita mau perhatikan, yaitu kata hanya dan kata tenang. Kata hanya di dalam teks ini digunakan sebanyak 6 kali, ya. Kata hanya ini bermakna penegasan sesungguhnya, ya, atau satu-satunya. Ini merupakan penegasan dan pengakuan Daud terhadap Allah bahwa hanya Allah satu-satunya pelindung, penolong, dan penyelamat bagi Daud. Daud bisa tenang di saat situasi yang sedang menghimpit hidupnya. Bapak Ibu, kalau kita membaca dari Mazmur-Mazmur Daud ini, begitu banyak masalah yang dihadapi Daud. Begitu banyak musuh-musuh berada di sekeliling hidup Daud. Ya. Bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika begitu banyak persoalan, ketika begitu banyak seolah-olah kita ini terkungkung oleh setiap persoalan. Apakah kita bisa menjadi tenang seperti Daud? Itu sebabnya dia menjadi pribadi, menjadi teladan pada pagi hari ini. Kita mau belajar dari pribadi Daud yang begitu tenang saat menghadapi begitu banyak persoalan dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong, pelindung, penyelamat dalam hidupnya.
Sedangkan arti kata tenang, Bapak Ibu, di dalam kamus, kalau saya melihat di dalam kamus, itu tenang itu, kata tenang itu kata sifat, ya. Itu kelihatan diam, tidak bergerak, tidak bergelombang. Ini sifat tentang air yang tenang, ya. Kalau Bapak Ibu sering ke sungai, biasanya di sungai itu juga ada riak-riak, ya. Ada arus yang deras. Kalau kita lihat lautan, air laut itu sering bergelombang, ya. Bahkan bisa mengombang-ambingkan perahu, ya. Nah, di situ kita melihat ketika Tuhan perintahkan laut yang sedang bergelora, ya, ketika bersama-sama dengan muridnya, Tuhan perintahkan air laut itu tenanglah, maka air laut itu menjadi tenang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang perjalanan saya dari Bima sampai ke Mataram, sudah hampir 8 tahun ini saya bolak-balik Mataram. Baru kemarin saya pulang dari Mataram itu, saya benar-benar menemukan gelombang yang besar. Baru kali ini. Kalau saya lihat itu orang sudah rebah semua, ya, di kursi-kursi itu sudah tidak sanggup, mabuk dan muntah-muntah segala macam. Sampai kantin di kapal itu, barang-barang itu semua terjatuh ke bawah. Saya hanya duduk dan berdoa, ya, sambil terhuyung-huyung di situ, ya. Saya teringat juga dengan apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Saya hanya katakan, Tuhan yang sanggup untuk menenangkan gelombang ini, ya. Saya hanya berdoa sampai saya berkata, ya, kalaupun terjadi sesuatu, Tuhan, saya serahkan hidup saya. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Nah, ini tentang kondisi, ya, air yang tenang. Tuhan sanggup. Kata tenang yang kedua, tidak berubah-ubah, tidak gelisah, ya. Seperti tidak kacau, tidak ribut, tapi aman dan tentram, Bapak Ibu. Ini tentang perasaan hati manusia, tentang keadaan manusia yang sedang mengalami berbagai persoalan, ya. Biasanya kalau orang sedang kalut dalam pikiran, hati gelisah, ya, itu emosi sering terpancing. Jangan ada orang coba-coba bicara di sampingnya, ya. Itu pasti kena sasaran. Tetapi Daud mengingatkan kepada kita supaya ketika kita diperhadapkan oleh berbagai tantangan ujian di dalam hidup kita, kita harus belajar untuk menjadi tenang. Kita tidak ribut karena persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jangan sampai ada pertengkaran terjadi, ya. Itu pemicu, ya, Bapak Ibu, karena kita tidak tenang. Jadi saat kita berada di dalam masa-masa sulit, dalam ujian iman yang Tuhan izinkan kita alami di dalam kehidupan kita, satu hal yang harus kita ingat, Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan, ya. Percayalah kepada Tuhan. Tidak ada persoalan yang tidak sanggup diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Kalau mungkin kita menyelesaikan dengan kekuatan dan pikiran kita sendiri, itu sangat mustahil. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya mau mengajak kita belajar dari Mazmur 62 ini, apa rahasia Daud menjadi tenang di tengah masa-masa sulit dalam hidupnya Daud, ya. Yang pertama, Bapak Ibu, tenang dekat Allah, ya. Tenang dekat Allah. Ya, saya percaya tadi ketika saya memuji Tuhan, itu perasaan tenang itu benar-benar kita alami. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu,
ketika ada di dalam rumah Tuhan, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita menyembah, ketika kita membaca firman Tuhan, apa yang kita rasakan? Selain ketenangan, kita merasa seolah-olah tidak ada masalah, tidak ada persoalan yang harus kita selesaikan. Kita benar-benar mengalami yang namanya rasa tenang, ya. Mungkin kita mau melompat-lompat memuji Tuhan. Kita benar-benar merasakan sukacita surgawi itu turun atas diri kita, ya. Ataukah mulut kita menyanyi tapi pikiran kita kemana-mana, saya juga tidak tahu, ya. Hanya Tuhan yang tahu. Kita yang merasakannya, Bapak Ibu. Apakah kita sungguh merasakan hadirat Tuhan saat kita menyembah, ya? Kalau kita membaca di Mazmurnya Daud itu, ketika dia menyembah kepada Allah, ketika dia ada di pelataran Tuhan, dia menyanyi dengan semua alat musik yang dia pakai, dia melompat-lompat kegirangan, ya. Karena sukacita yang luar biasa ketika ada di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya dia mau berbagi kepada kita sebagai pengalaman pribadi Daud, supaya benar-benar merasa tenang dekat dengan Allah. Daud memilih menaruh kepercayaannya hanya kepada Tuhan semata. Hanya kepada Tuhan semata, tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Jangan coba-coba cari ketenangan di luar, ya. Kalau kita mencari ketenangan di luar, dompet kita habis terkuras, Bapak Ibu. Pulang-pulang kita bertambah-tambah susahnya, ya. Lebih baik kita datang di hadirat Tuhan. Kita duduk dengan tenang, kita membaca firman Tuhan, kita menyembah kepada Tuhan. Maka kita akan bisa dimampukan oleh Tuhan melewati masa-masa sulit itu, ya. Kita akan melihat kuasa yang bekerja di dalam kehidupan kita, yang mendatangkan pertolongan bagi kita tanpa kita sadari, Bapak Ibu. Tuhan memberikan jalan keluar. Kita sudah ada satu langkah di depan untuk menjalani kehidupan itu kembali, ya. Suatu sikap hikmat yang Daud peroleh dari pengalamannya bersama Allah sejak masa mudanya, Tuhan. Sejak masa muda, Daud ini sudah memberikan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan memberikan banyak pengalaman-pengalaman iman kepada Daud. Daud sudah dibawa ke padang gurun oleh Tuhan untuk menguji Daud supaya dia keluar sebagai pemenang. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Tuhan akan membawa kita ke berbagai macam persoalan hidup untuk menguji kemurnian iman kita. Sejauh mana kita bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga melihat bahwa Daud sendiri terus mendorong dirinya agar dia menantikan Tuhan dan dia menantikan pertolongan Tuhan. Dia mendorong diri. Di dalam doa kita, Bapak Ibu, seharusnya kita selalu meminta kepada Tuhan supaya Tuhan itu selalu mendekatkan kita kepadanya. Bawa dekat Tuhan, bawa aku semakin dekat kepadamu. Mustahil kalau kita yang akan mendekati Tuhan, kalau bukan Tuhan yang membawa kita untuk makin dekat. Karena kita akan semakin jauh berjalan menurut kehendak kita sendiri. Mazmur Daud ini kemudian dijadikan nyanyian
oleh Yedutun, seorang dari kaum Lewi yang diangkat Daud untuk memimpin ibadah musik di bait suci bersama dengan Haman dan Asaf, ya. Jadi Haman dan Asaf ini yang menulis Mazmur 39, Mazmur 62 dan Mazmur 77, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, rahasia Daud menjadi tenang yaitu dekat dengan Allah, ya. Mari kita selalu belajar untuk semakin dekat dengan Tuhan, ya. Semakin dekat berarti kita semakin mengenal pribadi Allah di dalam hidup kita. Dengan kita mengenal Allah, kita akan selalu bergantung kepada Tuhan dan kita akan selalu mengandalkan Dia saja, ya. Sama seperti Bapak Ibu kalau mau beli makanan, kalau kita belanja makanan sudah cocok dengan selera kita, kita akan 2-3 kali pergi ke sana. Kita akan menikmati yang sesuai dengan selera kita. Kalau kita satu kali memang untuk bangun pagi dan membuka firman Tuhan itu menjadi tantangan bagi kita. Tetapi kalau kita sudah terbiasa, itu kalau kita tidak melakukannya, itu kita tidak akan tenang, Bapak Ibu. Sebelum kita membuka pintu dan melakukan segala aktivitas kita, biarlah kita bawa hati kita untuk mendekat kepada Tuhan. Kita mau mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan kepada kami hari ini? Kemana Tuhan mau bawa dan menuntun langkah kami hari ini? Tuhan mau menguatkan kita, karena Tuhan tahu apa yang akan kita alami hari ini. Tuhan mau hiburkan kita. Kalau kita tidak tahu hari ini, kita akan berduka. Jadi kita sudah tahu bagaimana manfaatnya kita dekat dengan Tuhan. Itu akan selalu membawa kita semakin dekat kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat hanya dekat Allah saja aku tenang, ini pernyataan menurut ayat yang 62 ini menjadi kunci, ya, menjadi kunci dari Mazmur 62 ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bahkan dengan penuh keyakinan Daud menyatakan ketergantungannya kepada Allah. Jadi dengan penuh keyakinan Daud menyatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Atau ada versi yang lain dikatakan sesungguhnya jiwaku menantikan Allah, ya. Sesungguhnya jiwaku menantikan Allah. Makanya ketika Daud menghadapi persoalan, dia menegur jiwanya. Tenanglah, hai jiwaku. Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Percayalah kepada Allah. Dia mengingatkan jiwanya sendiri, ya, agar dia tidak menjadi gelisah. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 84 ayatnya yang kedua, Mazmur 84 ayat yang kedua, di sana dikatakan, betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Dan lanjut ayatnya yang ke-11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain, ya. Daud begitu menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dia begitu merasakan hadirat Tuhan ketika dia dekat dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, percaya dan berserah kepada Allah, ya. Kalau kita membaca di Mazmur 62 ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima ini, ayat ini mengingatkan kita tentang betapa rapuh dan fananya manusia. Mengapa rapuh?
Mengapa fana? Kita fana karena kita diciptakan dari debu. Jadi kalau kita mati, tubuh kita ini akan hancur. Mengapa rapuh? Manusia gampang kecewa. Manusia gampang putus asa. Manusia gampang berubah tadi itu ya. Kata tenang itu, kata sifat. Tergantung keadaan yang dialami. Kalau keadaan kita baik-baik saja, maka jiwa kita akan merasa senang. Tetapi ketika kita dihadapkan oleh persoalan yang pelik dalam hidup kita, maka jiwa kita ini mudah lemah, mudah putus asa, mudah kecewa. Ya. Ini Daud menyadari betapa rapuh dan fananya manusia. Penuh dengan keterbatasan sehingga tidak dapat diandalkan. Ya. Jadi manusia tidak dapat diandalkan karena manusia rapuh dan fana, Bapak Ibu. Itu sebabnya jangan kita kecewa kalau kita mengandalkan Tuhan, ya. Kita tidak akan kecewa. Tetapi ketika kita mengandalkan manusia, kita akan kecewa karena dia tidak bisa memberikan pertolongan sesuai yang kita inginkan. Karena manusia itu rapuh, manusia itu fana, Bapak Ibu. Kalau kita membaca juga di dalam ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9, Bapak Ibu, di situ kita melihat pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Jadi di dalam ayat ini menceritakan tentang semangat Daud, ya. Ketika dia mempercayakan nasibnya ke tangan Allah. Dia menceritakan nasib Daud yang begitu semangat. Dia percayakan kepada Allah semata. Pemazmur mengakui Allah sebagai keselamatan, kemuliaan, dan hanya oleh kasih karunia Allah Daud mendapatkan semuanya ini, Bapak Ibu. Oleh karena dia dekat dengan dia, mengenal Tuhan, dia mengenal. Sehingga dengan alasan itulah Daud mendorong umatnya supaya hanya percaya kepada Allah dan mencurahkan isi hati dalam doa hanya kepadanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ada hal-hal yang mengganjal, persoalan dalam hidup, ya, kita tidak usah cari kemana-mana, tetapi kita cukup duduk tenang di hadapan Tuhan. Ceritakan apa yang menjadi kegelisahan kita. Ceritakan apa yang tidak sanggup kita hadapi. Ceritakan tentang tantangan persoalan yang sedang kita hadapi. Tuhan akan memberikan kita hikmat agar kita dimampukan oleh Tuhan untuk mendapatkan jalan keluar. Ungkapan keyakinan Daud di dalam ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8 ini menunjukkan kepada kita bahwa menantikan Tuhan itu adalah hal yang sangat baik, ya. Menantikan Tuhan adalah hal yang sangat baik. Oleh sebab itu kita harus terus memerintahkan jiwa kita untuk bergantung hanya kepada Allah, supaya hati kita bisa selalu tenang di hadapannya. Ayat yang ketiga dikatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah.
Aku sungguh-sungguh tidak akan goyah, kata Daud. Dan di dalam ayat yang ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu kepadanya. Berarti selalu percaya dalam segala situasi, selalu percaya kepada Tuhan. Ini ajakan Daud kepada kita pada pagi hari ini, ya. Kalau Bapak Ibu selama ini kita tidak mengandalkan Tuhan, ya kita mengandalkan Tuhan tapi juga kita mengandalkan yang lain, mohon maaf Bapak Ibu, tetap kita tidak akan mendapatkan rahasia ini dari kehidupan Daud, ya. Karena masih ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Allah tidak mau kita mendua hati, Bapak Ibu. Dan firman Tuhan katakan orang yang mendua hati itu tidak tenang di dalam hidupnya, ya. Yang terakhir di bagian ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13, di sana dikatakan hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini berbicara tentang bagaimana Daud berhikmat dengan memperingati bahwa kuasa manusia tidak berarti bila tidak bersandar kepada kebenaran Allah. Kuasa manusia tidak berarti kalau tidak bersandar kepada kebenaran Allah. Betapa sia-sianya menaruh kepercayaan kepada manusia. Mengapa Bapak Ibu? Karena posisi mereka yang tinggi di mata dunia. Daud menekankan kepada kuasa manusia yang diperoleh karena harta yang bertambah, yang dapat mengakibatkan manusia memperoleh kuasa untuk berbuat curang. Ya. Ini penekanan Daud kalau kita membaca di ayat 10 dan sampai 13 tadi. Jadi kesimpulan Daud, kuasa dan kasih setia adalah hanya dari Tuhan yang adalah adil, dengan membalas setiap orang dengan perbuatannya, ya. Jadi Bapak Ibu, ini alasan Daud mengapa kita tidak dapat mengandalkan manusia. Dan kuasa manusia itu sia-sia kalau tidak bersandar kepada kebenaran Allah. Jadi kuasa kasih setia itu datangnya dari Tuhan saja, karena Dia yang membalas setiap orang dengan perbuatannya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, beberapa pelajaran yang penting kita terima dari Mazmur 62 ini adalah, yang pertama, keputusan untuk hidup dekat dengan Tuhan adalah keputusan yang terbaik. Satu-satunya yang dapat diandalkan dalam hidup ini, saat ini, adalah Tuhan. Tuhan saja, Tuhan semata, tidak ada yang lain. Karena betapa rapuh dan fananya manusia. Mari yang terakhir kita membaca di dalam Yeremia 17. Yeremia 17 ayatnya yang kelima, firman Tuhan katakan, kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Yeremia 17 ayat yang kelima, ayat yang ke-7 dan 8. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan,
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.